Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Sotin dengan NIM 2429344. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS dari mata kuliah pemrograman Python dengan menggunakan Pandas dan Matplotlib. Di sini untuk memperlihatkan proyek hasil uh, pekerjaan saya. Di sini kita buka dulu namanya command prompt dan kita ketikkan JupyterLab karena uh, kode yang saya jalankan berada di fitur lab. Kita tunggu, maka akan terbuka sendiri. Nah, ini adalah hasil proyek UAS saya yang sudah saya kerjakan, dan juga saya juga sudah membuat data penjualan. Nah, ini adalah demo singkat dari saya mengenai tugas dari mata kuliah pemrograman Python. Nah, sebelum kita mulai ke poin 1 sampai poin 5, kita akan terlebih dahulu import yang namanya Pandas dan Matplotlib. Nah, fungsinya itu import Pandas dan Matplotlib itu kayak nyiapin alat buat kita ngolah data seperti itu. Jadi ketika saya membuat data dari Excel dan saya masukkan ke JupyterLab, maka data ini harus diolah, dan cara pengolahannya itu dengan menggunakan Pandas dan Matplotlib. Nah, kita memanggil dulu yang namanya Pandas dan Matplotlib. Setelah itu baru kita bisa memulai pengoperasiannya. Yang pertama yaitu eksplorasi data. Nah, kode ini itu berfungsi untuk membaca file Excel dari file yang saya upload ini. Sini lihat Excel, data penjualan Excel, sheet name transaksi, dimana transaksi ini adalah sebuah kolom, membaca kolom dengan nama transaksi seperti itu. Kemudian print 5 data awal seperti itu. Ini perintah buat buka file Excel dan ambil sheet transaksi. Data kita simpan di variabel tf. Nah, tf head ini kayak yang kita ngelihat 5 baris data yang paling atas. Fungsinya itu biar tahu kira-kira isinya apa aja. Kemudian tf tile ini ngelihat 5 baris paling bawah, biar tahu data terakhir itu kayak gimana. Nah, def info itu ngecek tiap tipe data itu, tiap data dan tiap kolom itu angkanya itu udah benar apa belum, teksnya itu sesuai atau bukan, dan ngecek ada data kosong atau enggak. Def describe itu ngitungin, nah ini data describe itu ngitungin statistik otomatis kayak rata-rata, nilai minimal, maksimal, dan lain-lain buat kolom angka, khusus kolom angka. Nah, selanjutnya ada kita baca sheet dari kolom cabang. Di sini itu ada inner join, left join, right join. Itu apa sih? Nah, jadi inner join itu kayak kita nyari data yang nyambung doang. Data transaksi yang cabangnya itu ada di tabel cabang aja yang keluar. Nah, left join itu seperti semua data transaksi itu tetap keluar. Terus kita tempelin info kota dan regionnya. Kalau gak ada ya kosongin. Right join itu kebalikannya, semua data cabang itu keluar dan tambahin transaksinya kalau ada. Intinya inner join itu data itu diambil dari apa yang ada di left join dan right join. Kalau left join itu data diambil di sebelah kiri, data sebelah kiri. Kalau right join itu data yang diambil dari tabel sebelah kanan.
kemudian masuk ke poin 3, transformasi data. Nah, ini ada produk map, laptop, elektronik, meja, furnitur, bola tulis. Itu tuh kayak ini kita pakai map, kita bikin kamus terjemahan. Nah, kolom produk yang isinya laptop kita ganti jadi elektronik di kolom baru, namanya kategori. Fungsinya itu biar produknya itu lebih umum. Nah, terus ini TF total harga sama dengan TF apply. Itu tuh maksudnya itu kita pakai apply dan kita nyuruh Python itu untuk jalanin perintah buat tiap baris itu. Perintahnya itu seperti ambil jumlah dan kali dengan harga satuan. Hasilnya kita masukin ke kolom baru yang namanya total harga. Intinya itu kita bikin 2 kolom baru, satu buat kategorisasi, satu buat hitung total duit per transaksi gitu. Kemudian masuk ke tahap 4, pengelompokan, agregasi, dan sorting. Nah, ini tuh kayak kita bikin rekap per cabang. Data kita itu kumpulin berdasarkan kolom cabang, terus kita hitung edge-nya, agregasinya. Sum itu sama dengan total penjualan dan min itu rata-rata per transaksi, dan count itu ada beberapa kali transaksi di cabang itu. Nah, kode ini tuh bermaksud kayak kita urutin gitu dari total penjualan paling gede ke paling kecil. Ya intinya kita bikin laporan singkat lah gitu, cabang mana yang paling laris dari urutan dari yang paling laris sama yang enggak. Tahap 5 kita bikin visualisasi gitu. Nah, kita ambil rata-rata, khusus data rata-rata total harga per cabangnya seperti itu. Nah, kita bikin kanvas gambar feature, terus kita plot grafik batang. Nah, terus kita kasih judul rata-rata total harga per cabang dengan label sumbu X itu kayak kode cabang dan sumbunya itu rata-rata. Terus kita tampilkan. Nah, kode ini tuh buat nulis angka rupiah di atas setiap batangnya biar kelihatan jelas nilainya itu berapa tanpa nebak-nebak. Lihat skala. Ya intinya biar data rata-rata per cabang itu nggak cuma angka di tabel tapi juga kelihatan visual dan bentuk angkanya, batangnya, biar enak dilihat dan oke buat di demokan. Nah, ini adalah hasil. Pertama, eksplorasi data, kita ambil data awal, data pertama sampai data kelima, kemudian kita ambil data terakhir sampai data ke-17. Terus ada informasi tentang data aset, dia tipe data dan jumlah. Kemudian kita statistikkan deskriptif, numerik, dan kategorial. Nah, ini hasilnya bisa lihat sendiri, unik, count-nya, rate-nya, min-nya. Nah, terus kita gabungkan data, kita join kan seperti itu. Hasil dari inner join hanya data yang cocok. Nah, ini adalah data yang cocok. Dan left join itu semua data itu transaksi dan info cabang jika ada. Kita ambil data yang paling
dan rejoin semua data cabang dan transition. Kemudian transformasi data, map dan apply. Setelah data transformasi 5 baris pertama ini adalah hasil dari data setelah kita transformasi. Kemudian ada grouping dan agresi sorting. Ini adalah hasil grouping, pengelompokan dan sorting dari harga tertinggi ke terendah total penjualannya. Dan kita visualisasikan grafik. Nah, ini bisa menunjukkan patang-patang dari total harga per cabangnya, seperti itu. Ini ABCD itu adalah kode patang dan angka 0, 1, 2, 3, 4 sampai 8 itu adalah rata-rata total harganya. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan dan saya demokan. Saya juga masih dalam tahap belajar dan masih butuh pemahaman yang lebih banyak lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.